من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu tempat yang terbaik di muka bumi ini, yaitu al-masjid yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ahabbul biladi ila Allah al-masajid wa abghadul biladi ila Allah al-aswaq. Tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjid. Dan tempat yang paling dibenci Allah Jalla wa ala adalah pasar. Tempat yang menjadi pusat kegiatan kaum muslimin. Di dalamnya mereka beribadah kepada Allah Jalla wa ala. Mendirikan salatul jamaah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tilawatul Quran dan ta'aruf di antara kaum muslimin. Demikian pula mereka di dalamnya berkumpul dan menuntut ilmu, bertafaqquh fid din, mendalami agama Allah Jalla wa ala. Yang ini adalah merupakan keutamaan yang besar dan tidak ada yang mendapatkannya kecuali orang-orang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu hal yang patut kita syukuri ketika Allah Subhanahu wa taala masih menjadikan kita termasuk di antara orang-orang yang dimudahkan untuk mendatangi majelis-majelis ilmu. Ini menunjukkan bahwa merupakan tanda kebaikan bagi seorang muslim. Sebab Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah Jalla wa ala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya subulul khair, jalan-jalan yang menuju kepada kebaikan.
Dan di antara jalan kebaikan itu adalah mendalami agama Allah Jalla wa Ala. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki bagi seorang itu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai orang yang mendalami dan memahami agama Allah Azza wa Jalla. Maka kita sebagai muslim selalu merasakan bahwa menuntut ilmu adalah merupakan kebutuhan yang pokok. Sebagaimana kita merasakan pentingnya makan dan minum dalam kehidupan keseharian kita. Setiap hari kita butuh makan dan minum. Maka menuntut ilmu bahkan lebih dari sekedar makanan dan minuman. Sebab ilmu sangat dibutuhkan oleh setiap muslim, setiap saat, setiap gerakan, setiap beramal. Apalagi di saat seseorang hendak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Benarlah apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, bahwa manusia ini sangat butuh kepada ilmu. Kebutuhan mereka kepada ilmu lebih daripada butuhnya mereka kepada makanan dan minuman. Adapun makanan dan minuman dalam sehari mereka membutuhkan sekali dua kali. Adapun menuntut ilmu, ilmu ini dibutuhkan oleh mereka sebanyak detakan nafas. Setiap saat mereka sangat membutuhkan ilmu, setiap gerakan. Sehingga di antara para ulama salaf ada yang mengatakan, in istata'ta alla tahukka ra'saka illa bi atharin faf'al. Apabila engkau mampu untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan dalil, maka lakukanlah itu. Tidak menggaruk kepala kecuali berdasarkan dalil. Lakukan kalau kita mampu melakukan itu. Dalam artian setiap gerak-gerak kita membutuhkan dalil. Ya, dalam keseharian kita. Jangan kita menganggap bahwa dalil itu hanya dibutuhkan ketika hendak mengerjakan salat. Bahkan dalam gerak-gerak kita. Pada saat kita tidur, kita membutuhkan dalil. Di saat kita bangun dari tidur, kita butuh dalil. Apa yang harus kita lakukan? Demikian pula pada saat kita mendatangi majelis ilmu, kita benar-benar meyakini bahwa ini adalah merupakan ibadah yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, al-ilmu adalah merupakan kebutuhan pokok kita. Jadikan itu sebagai prinsip dalam kehidupan, di mana kita tidak akan berhenti dalam talabul ilm, menuntut ilmu, kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala telah memisahkan antara ruh dengan jasad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pelajaran kita dari pembahasan Bulughul Maram min adillatil ahkam, yang menjelaskan tentang hadis-hadis hukum. Pada pertemuan yang lalu kita masih dalam kitabus shalah dan telah kita bacakan hadis Abdullah bin Abi Aufa yang menjelaskan tentang keadaan seorang yang tidak mampu membaca sedikit pun dari Al-Quran Karim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya sebagai pengganti dari bacaan Al-Quran, dari bacaan Al-Fatihah, maka hendaklah dia mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dan telah kita jelaskan beberapa faedah berkenaan tentang hadis ini. Maka pada malam hari ini insyaallah taala kita memasuki pembahasan yang berikutnya,
Masih dalam kitab Shalah. Berkata Al-Hafidh Abdul Fadl Ahmad bin Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, Al-Harith ibn Rabi'i Al-Ansari, sahabiyun jalil di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Al-Ansar. Qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yusalli bina. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami. Fayaqra'u fi adh-dhuhri wal 'ashri, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam salat zuhur yang beliau kerjakan dan di dalam salatul 'ashr yang beliau kerjakan, fi rak'atayn al-ulayain, pada dua rakaat yang pertama, maka beliau membaca bi Fatihatil Kitab wa suratain. Beliau membaca Al-Fatihah dan membaca dua surah. Membaca dua surah, yakni masing-masing pada rakaat satu surah. Wa yusmi'una al-ayata ahyanan, dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam memperdengarkan kepada kami ayat yang beliau baca. Wa yutawwilu ar-rak'ata al-ula, dan beliau memanjangkan rakaat yang pertama. Wa yaqra'u fil ukhrayain bi Fatihatil Kitab, dan beliau membaca pada dua rakaat yang terakhir dengan Al-Fatihah. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan di hadapan para sahabatnya, dan itu dinukil oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Di antara yang menukil salatnya Nabi alaihi salatu wassalam adalah Abu Qatadah. Maka di sini merupakan kelebihan Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau menukilkan salatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam dari salat-salat yang beliau saksikan sendiri bersama Rasulullah. Laisal khabar kal mu'ayanah. Tidaklah sama antara berita dengan orang yang menyaksikan secara langsung. Dan inilah yang dimiliki oleh para sahabat dari keistimewaan mereka. Mereka yang hidup bersama dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam, berinteraksi bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam, mengetahui keluar masuknya Rasulullah alaihi salatu wassalam, sehingga mereka orang yang paling mengerti tentang masalah hukum. Mereka para sahabat adalah orang yang paling mengerti dalam menempatkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam tersebut. Sehingga dalam berbagai permasalahan, para sahabatlah yang paling mengerti. Dalam masalah salat, dalam masalah taharah, dalam masalah puasa, zakat, haji, jihad, dan yang lain sebagainya. Maka para sahabatlah yang menukilkan kepada umat ini apa-apa yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di sini Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala an menukilkan apa yang dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, khususnya dalam salat az-zuhur dan salatul asar. Dalam salatul zuhur dan salatul asar. Maka di sini Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala an menjelaskan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami atau salat memimpin kami. Fayaqra'u fi adh-dhuhri wal 'ashri, maka beliau pun membaca pada salat zuhur dan salatul asar
fir rak'atainil ulayain, pada 2 rakaat yang pertama, bi Fatihatil Kitabi, beliau membaca Al-Fatihah. Maka di dalam hadis ini kita mendapatkan faedah bahwa disyariatkan bagi setiap orang yang mengerjakan salat untuk membaca suratul Fatihah pada setiap rakaat. Tidak hanya mencukupkan pada rakaat yang pertama sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian mazhab, namun pada setiap rakaat. Oleh karena itu di sini Abu Qatadah ketika menukilkan dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwa pada saat beliau mengerjakan salatul zuhur dan salatul asar, maka pada 2 rakaat yang pertama beliau membaca Al-Fatihah, pada 2 rakaat yang terakhir juga beliau membaca Al-Fatihah. Hanya perbedaan antara 2 rakaat yang pertama dengan 2 rakaat yang terakhir, pada 2 rakaat yang pertama beliau membaca Al-Fatihah dan tambahan wa suratain, ada surah yang dibaca oleh beliau. Sedangkan pada 2 rakaat yang terakhir beliau hanya mencukupkan dengan membaca Al-Fatihah. Maka ini menunjukkan bahwa pada setiap rakaat yang dikerjakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, beliau senantiasa membaca surat Al-Fatihah. Nah, dan ini adalah merupakan rukun dari setiap rakaat. Oleh karenanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada orang yang buruk salatnya, pada saat itu beliau mengajarkan agar dia membaca Al-Fatihah. Tsumma qra' bi Fatihatil Kitab atau Iqra' bi Ummil Quran, bacalah induknya Al-Quran, yang dimaksud adalah surat Al-Fatihah. Setelah beliau mengajarkan apa yang harus dilakukan pada rakaat yang pertama, dari rukuknya, dari i'tidal, dari sujudnya, lalu kemudian kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha." Kemudian kerjakanlah hal itu yang aku ajarkan tadi pada setiap salatmu, maksudnya setiap rakaat yang engkau kerjakan. Maka ini menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah adalah merupakan rukun dari setiap rakaat dari as-salat. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah, maksudnya pada setiap rakaat tersebut. Oleh karena itu Rasulullah tidak meninggalkan. Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak pernah meninggalkan bacaan Al-Fatihah. Maka di sini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca suratul Fatihah pada setiap rakaat. Dan apa yang disebutkan oleh Abu Qatadah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina, menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang istimrariyah, yang terus-menerus dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dan di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah bahwa terjadi perbedaan antara 2 rakaat yang pertama dengan 2 rakaat yang kedua. Pada 2 rakaat yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca suratul Fatihah dan surah. Pada rakaat yang pertama suratul Fatihah ditambah dengan surah yang lain. Demikian pula pada rakaat yang kedua beliau membaca suratul Fatihah ditambah dengan surah yang lainnya. Nah, sementara pada rakaat yang ketiga dan yang keempat beliau hanya mencukupkan untuk membaca suratul Fatihah saja. Dan ini yang ghalib, yang biasa dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam salat-salat beliau. Nah, lalu kalau demikian apa hukumnya seorang membaca lebih dari suratul Fatihah pada rakaat yang ketiga dan keempat? Apakah diperbolehkan seorang membaca surat Al-Fatihah ditambah dengan surah yang lain pada rakaat yang ketiga dan yang keempat? Maka ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada sebagian para ulama mereka berpatokan kepada hadis Abu Qatadah ini, bahwa hadis Abu Qatadah ini sangat jelas, ditinjau dari kesahihannya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan di dalam hadis ini menunjukkan bahwa Abu Qatadah yang sholat bersama Rasulullah
alaihi salatu wassalam yang beliau nukilkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam hanyalah membaca surat Al-Fatihah pada rakaat yang ketiga dan keempat. Nah, sehingga mereka mengatakan tidak dianjurkan membacanya pada rakaat yang ketiga dan keempat kecuali suratul Fatihah. Adapun pendapat yang lainnya dari kalangan para ulama, mereka mengatakan bahwa yang disebutkan oleh Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu ini bukanlah sesuatu yang menjadi keharusan bahwa pada setiap rakaat dan yang ketiga dan keempat hanya mencukupkan diri dengan membaca Al-Fatihah. Nah, kenapa? Karena berdasarkan hadis-hadis yang lain. Adapun hadis Abu Qatadah ini hanya menjelaskan bahwa ini yang menjadi kebiasaan dari bacaan Rasulullah SAW. Bahwa biasanya Rasulullah SAW pada rakaat yang ketiga, pada rakaat yang keempat, beliau tidak melebihi dari bacaan surat Al-Fatihah. Tidak melebihi itu. Namun kadang-kadang Rasulullah SAW menambah dari suratul Fatihah, dan inilah yang dipahami oleh sebagian para sahabat. Oleh karena itu dalam sebuah riwayat mungkin nanti akan kita jelaskan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika Abu Sa'id bersama dengan para sahabat yang lainnya menghitung perkiraan salat yang dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, beliau mengatakan fahazarna qiyam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ar-rak'atain al-ulayain min salat az-zuhr qadra alif lam mim tanzil al-sajdah. Maka kami memperkirakan salatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam pada dua rakaat yang pertama dari salat zuhur sekedar beliau membaca surah Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah. Surah yang biasa dibaca oleh Rasulullah pada hari Jumat, pada salat subuh. Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah. Sekadar itu. Ini lumayan cukup panjang ya. Nah, lalu pada dua rakaat yang berikutnya dari salatul zuhur kata Abu Sa'id setengahnya, ya kira-kira 15 ayat dari surah As-Sajdah. Ketika beliau mengerjakan salatul asar, maka kami memperkirakan berdirinya Rasulullah alaihi salatu wassalam pada salatul asar tersebut seperti dua rakaat yang terakhir pada salat zuhur. Ini sekadar 15 ayat. Ya, sekedar beliau membaca 15 ayat. Sedangkan dua rakaat yang terakhir dari salatul asar setengahnya dari dua rakaat yang pertama. Maka di sini kita melihat bahwa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu dan beliau menukilkan bersama sahabat yang lainnya bahwa Rasulullah SAW kadang-kadang pada dua rakaat yang terakhir dari salatul zuhur bacaannya itu seperti bacaan pada dua rakaat yang pertama dari salatul asar. Ya, menunjukkan bahwa di situ beliau tidak hanya membaca suratul Fatihah, menunjukkan ayat tambahan, karena beliau memperkirakan setengah dari dua rakaat yang pertama dari salatul zuhur. Berarti bukan hanya sekedar membaca suratul Fatihah. Sebab kalau hanya sekedar membaca suratul Fatihah, beliau tidak akan menyebutkan sekedar 15 ayat itu. Maka berdasarkan riwayat ini dan hadis ini juga sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala menunjukkan bahwa kadang-kadang diperbolehkan. Dan inilah yang diamalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Muwatta bahwa Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu pernah membaca pada rakaat yang ketiga dari salatul maghrib, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, beliau membaca setelah suratul Fatihah. Dan ini pula yang diambilkan para sahabat dan banyak dari kalangan para ulama. Walhasil dari sini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah taala menunjukkan bahwa kadang-kadang diperbolehkan. Namun biasanya
yang menjadi kebiasaan salat Nabi alaihi wasallam bahwa pada 2 rakaat yang terakhir beliau mencukupkan diri dengan suratul Fatihah. Barang siapa ingin menambahnya silahkan. Sebab itu kadang-kadang pernah dilakukan oleh Nabi alaihi wasallam. Dan di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah bahwa yang afdal pada setiap rakaat kita menghabiskan satu surah selain dari surat Al-Fatihah. Sebab di sini disebutkan oleh Abu Qatadah bahwa Nabi alaihi salatu wassalam membaca pada 2 rakaat yang pertama dari salat zuhur dan salatul asar bi Fatihatul Kitab, beliau membaca Al-Fatihah wa suratain, dan 2 surah. Maksudnya rakaat pertama 1 surah, rakaat yang kedua 1 surah. Dari sini mereka mengatakan bahwa membaca 1 surah habis itu lebih afdal daripada memotong ayat-ayat. Nah, walaupun surah itu pendek misalnya. Misalnya pada rakaat yang pertama dia membaca surah Wadduha dari awal hingga akhir. Walaupun pendek, kata mereka itu lebih afdal daripada dia membaca potongan ayat. Suratul Baqarah misalnya dibaca dari ayat ini sampai ayat sekian. Tapi tidak membaca 1 surah sepenuhnya. Nah, bukan berarti tidak boleh, diperbolehkan sebab bacaan Nabi alaihi salatu wassalam kadang-kadang beliau membaca 1 surah dan terkadang beliau pun membaca dengan memotong dari 1 sekian ayat sampai kepada ayat yang berikutnya. Nah, namun berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwa membaca 1 surah itu afdal, karena ini yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di dalam hadis ini juga Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan wa yusmi'una al-ayata ahyanan, dan kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperdengarkan kepada kami ayat yang beliau baca. Di dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala dari hadis Al-Bara, beliau mengatakan kunna nusalli khalfan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adh-dhuhra, adalah kami salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur, wa nasma'u minhu al-ayata ba'da al-ayah, dan kami mendengarkan dari bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat demi ayat. Min surah Luqman wa Dzariyat, beliau membaca surah Luqman dan membaca surah Az-Zariyat pada salat zuhur. Kata Al-Bara, kami mendengarkannya, menunjukkan bahwa kadang-kadang Rasulullah alaihi salatu wassalam memperdengarkan bacaan beliau. Dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dari hadis Anas bin Malik menukilkan bahwa kadang-kadang Nabi alaihi salatu wasallam membaca Sabbihisma rabbikal a'la dan surah Wa hal ataka hadithul ghasyiah, didengarkan oleh para sahabat. Maka riwayat-riwayat ini menunjukkan bahwa diperbolehkan dan bukanlah suatu hal yang wajib di dalam salat zuhur dan salatul asar, ya, diharuskan seluruhnya disirkat, dibaca dengan suara pelan. Boleh kadang-kadang diperdengarkan. Nah, boleh kadang-kadang diperdengarkan. Nah, misalnya kita membaca surah Wadduha, Wadduha wal laili ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula, didengarkan oleh makmum, tidak mengapa. Bahkan ini yang biasa dikerjakan oleh Nabi alaihi assalatu wassalam. Walaupun asal hukumnya bahwa salatul zuhur dan salatul asar dibaca dengan sir. Ya. Dari ucapan Abu Qatadah ini juga menunjukkan bahwa kebiasaan yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam pada salat zuhur dan asar adalah bacaan sirriyah. Bacaan dengan suara yang pelan, tidak dikeraskan.
Ini asal dari salat zuhur dan salat asar. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam Al-Majmu' beliau mengatakan as-sunnatu fi rak'atay as-subhi wal maghrib wal isya wa fi salatil jum'ah bil jahri wal israr fi adh-dhuhri wal 'ashri wa thalithatul maghrib والثالثة والرابعة من العشاء هذا كله بإجماع المسلمين مع الأحاديث الصحيحة المتظاهرة في ذلك. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang sunnah adalah mengeraskan bacaan pada 2 rakaat salat subuh, pada 2 rakaat salatul maghrib dan salatul isya, dan 2 rakaat pada salat Jumat, dan membaca dengan sir, dengan suara pelan pada salat zuhur, pada salat asar, rakaat yang ketiga dari salatul maghrib, rakaat yang ketiga dan keempat dari salatul isya. Ini semuanya kata Imam Nawawi rahimahullah bi ijma'il muslimin, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, dan dikuatkan lagi dengan hadis-hadis yang sahih yang saling mendukung menjelaskan tentang hal ini. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah menunjukkan bahwa pada salatul zuhur dan salatul asar dibaca salat itu dengan sirriyah, ini sepakat kaum muslimin. Namun bukan berarti kalau kemudian dikeraskan bacaan pada salat zuhur dan salatul asar membatalkan salat. Karena ada sebagian mazhab memandang bahwa merupakan salah satu rukun dari salat zuhur dan asar, bacaan itu harus disirkan, dikecilkan. Barang siapa yang membaca dengan suara yang keras maka batal salatnya. Ini tidak benar, karena Rasulullah alaihi salatu wassalam kadang-kadang beliau mengeraskan, menunjukkan bahwa itu bukanlah satu rukun atau syarat. Dengan tegas Abu Qatadah menyatakan wa yusmi'una al-ayata ahyanan. Kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperdengarkan kepada kami ayat yang beliau baca. Nah, dan ini menunjukkan ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sekali-kali boleh kita atau bagi imam ketika dia mengerjakan salatul zuhur, salatul asar, boleh kadang-kadang dia mengeraskannya. Nah, ya. Hanya saja tentu perlu kita perjelaskan, ya. Jangan sampai kemudian kita telah mengetahui sunnah ini kita terapkan. Kebetulan kita diangkat menjadi imam di salah satu masjid, sementara mereka tidak mengetahui. Ya. Namanya orang jahil, kadang-kadang menyikapi sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan berubah, nah itu disikapi macam-macam. Ya, mereka tidak melihat pada dalil, tapi melihat pada suatu keanehan yang terjadi di hadapan mereka. Ya, maka perlu ya untuk dibimbing masyarakat kaum muslimin, ya, perlahan-lahan dengan ilmu yang sahih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka dan mengerti tentang sunnah Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Kita ingin mengerjakan seluruh sunnah. Nah, tapi tentu dengan hikmah. Jangan sampai kita hendak menghidupkan satu sunnah justru menyebabkan terjadinya fitnah. Ya, menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat, kalangan kaum muslimin, yang akhirnya justru akan semakin memperburuk keadaan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kadang-kadang beliau tidak mengingkari satu kemungkaran yang pada saat itu terjadi karena khawatir akan mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Itu telah kita bahas ketika kita menyebutkan hadis Anas bin Malik tentang kencingnya seorang Arabi di salah satu sudut masjid Nabi alaihi wasallam. Tidak diingkari pada saat itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau diingkari pada saat itu akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Dan Rasulullah SAW juga pernah mengatakan kepada Aisyah tentang Ka'bah, ya Aisyah, laula qaumuki hadithi ahdin bi kufr la hadantul Ka'bah. Ya, kalaulah bukan
karena kaummu ini orang yang baru saja meninggalkan kekufuran, aku akan robah Ka'bah itu. Aku akan menjadikannya 2 pintu. Lalu aku masukkan Hijr Ismail ke dalam Ka'bah, karena memang telah terjadi perubahan pada posisi Ka'bah itu. Oleh karena itu kalau orang tawaf tidak boleh melewati Hijr Ismail, karena itu termasuk dari dalam Ka'bah. Nah, jadi Ka'bah itu lebih panjang daripada apa yang kita saksikan sekarang ini. Tapi kenapa Rasulullah SAW tidak merubahnya? Khawatir fitnah. Ya, jangan-jangan nanti Rasulullah dituduh telah menghancurkan kiblat. Ya, sebab Ka'bah merupakan tempat al-buqatul mubarakah yang dikenal di kalangan manusia. Ya, semenjak sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka sangat menghormatinya. Nah, karena khawatir terjadinya fitnah, maka beliau tidak merubah. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ya, pentingnya kita mengajarkan kepada mereka sunnah, tapi dengan cara yang hikmah, perlahan-lahan sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah pada mereka. Dan di dalam hadis ini kita juga mendapatkan faedah dari perkataan Abu Qatadah, wa yutawwilur rak'ata al-ula. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dengan bacaan yang panjang pada rakaat yang pertama. Di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan yutawwilu fil ula wa yuqassiru fil tsaniyah. Beliau memanjangkan pada rakaat yang pertama dan memendekkan pada rakaat yang kedua. Menunjukkan bahwa rakaat yang pertama itu lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Nah, di dalam hadis yang lain telah kita sebutkan tadi, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Abu Sa'id Al-Khudri memperkirakan panjangnya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 2 rakaat yang pertama seperti seorang yang membaca Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah. Nah, Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah. Kadang-kadang mereka mengetahui apa yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dari mana? Dari gerakan jenggotnya. Ya. Kadang-kadang pula mereka mengetahui apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari suara yang kadang-kadang mereka dengarkan Rasulullah mengeraskannya. Seperti yang kita sebutkan tadi, Al-Bara' bin Azib mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Luqman, surah Az-Zariyat. Karena kadang-kadang Nabi alaihi salatu wasallam mengeraskan. Kadang-kadang dengan gerakan jenggotnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Oleh karena itu ketika para tabi'in bertanya kepada Khabbab Ibn al-Ars radhiyallahu ta'ala anhu, bima kuntum ta'rifuna qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi adh-dhuhr wal 'ashr? Bagaimana cara kalian mengetahui apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat zuhur dan salat asar? Kata Khabbab, bi-ithirabi lihyati, dengan goncangan dan gerakan jenggotnya beliau alaihi salatu wassalam. Maka dari situ mereka mengetahui apa yang dibaca. Dan ini juga menunjukkan bahwa para sahabat yang dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam pandangannya tidak ke tempat sujud, ya kan? Kemana? Mereka melihat Rasulullah. Ya. Dan ini diperbolehkan. Kalaulah itu terlarang, tentu telah datang teguran dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tatkala tidak ada teguran menunjukkan bahwa diperbolehkan, ya. Bahkan yang demikian termasuk di antara gerakan yang disyariatkan di dalam salat. Nah, dan panjang pendeknya salat Nabi alaihi salatu wasallam ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tergantung kondisi tentunya. Ya. Rasulullah alaihi salatu wasallam yura'i ahwal al-ma'mumin, senantiasa memperhatikan keadaan makmum. Ya. Kalau beliau melihat di antara kondisi makmum ada yang lemah, membutuhkan untuk membaca surah-surah yang tidak panjang, maka beliau memendekkannya. Nah, kalau beliau melihat bahwa jamaah ini siap untuk dipanjangkan salat, maka beliau pun memanjangkannya. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim juga dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, Abu Sa'id menyebutkan tentang panjangnya salat Nabi alaihi salatu wassalam itu. Ya.
ketika ada seseorang pada rakaat yang pertama, orang ini masuk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada rakaat yang pertama. Ketika Rasulullah sedang melangsungkan sholatnya, wudunya batal. Maka dia pun keluar dari jamaah, ingin buang hajat, buang air besar. Maka keluarlah dia, berangkat ke Al-Baqi'. Ya, kalau kita perkirakan berapa itu jarak masjidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menuju Baqi'? Sekian ratus meter lah. Nah, berangkat ke Baqi' untuk buang hajat. Ya, kira-kira buang hajat itu butuh berapa menit? Lumayan, ya. Setelah selesai buang hajat, beliau pulang ke rumahnya. Sampai di rumahnya beliau berwudu. Setelah berwudu, beliau datang lagi ke masjid untuk mendapati salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau masih mendapati Rasulullah SAW pada rakaat yang pertama. Subhanallah. Ya. Kalau model sholatnya kaum muslimin sekarang, baru keluar sudah rakaat yang keempat. Baru saja mau buang hajat, ya, di sini sudah rakaat yang keempat. Nah, apalagi gimana mungkin akan mendapatkan rakaat yang pertama? Jadi kadang-kadang Nabi alaihi wasallam memanjangkan sampai segitu panjangnya. Nah, yang ini kalau diterapkan di sebagian masjid, wah, bukan main. Ya, akan ngomel itu para makmum. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perhatikan kondisi jamaah. Ya. Kalau memang memungkinkan, panjangkan. Kalau tidak memungkinkan, maka perhatikan. Jangan sampai kemudian kita memanjangkan sesuatu yang sebenarnya makmum tidak memiliki kesiapan, ada yang lemah, ada yang tua. Nah, lalu kemudian kita panjangkan, maka ini terjatuh dalam larangan Nabi alaihi salatu wasallam. Rasulullah marah kepada Mu'adz bin Jabal disebabkan karena dia memanjangkan sementara kondisi makmum tidak memungkinkan. Dan beliau mengatakan, afattanun anta ya Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz. Apakah engkau ini hendak buat fitnah wahai Mu'adz? Berkali-kali beliau menyatakan itu kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala. Dan beliau juga dalam riwayat Bukhari Muslim mengatakan, inna minkum munafirin. Di antara kalian ada yang membuat orang ini lari dari agama ini, lari dari dakwah. Nah, fa'ayyukum amman nasa falyujid. Siapa di antara kalian yang menjadi imam kaum muslim, maka hendaklah dia tidak memperpanjang. Nah, fa inna min waraihim al-kabir wa dha'if dzal hajah. Karena di belakangnya ada orang yang lemah, ada orang yang tua, dan ada orang yang punya kebutuhan. Maka ini ma'asyiral rahimakumullah yang kita jelaskan dari hadis Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah dan tambahan ilmu serta tambahan iman dari apa yang telah kita pelajari. Wallahu ta'ala. Ada beberapa pertanyaan. Beberapa hari lalu saya sakit gigi. Setelah sembuh, gigi tersebut jadi sensitif. Sakit bila kena panas atau dingin. Sehingga kalau mau berwudu saya mengkhususkan air untuk berkumur. Saya beri air panas sedikit agar tidak terlalu dingin. Apakah perbuatan seperti ini dikategorikan perbuatan bid'ah? Mengingat hal tersebut diperlukan mohon bimbingan. Tak apa-apa insyaallah ta'ala. Ya, apabila itu bukan suatu hal yang masyaqqah, satu hal yang sangat menyulitkan bagi dia, maka insyaallah ta'ala tidak mengapa. Apa hukum orang yang tidak pergi salat berjamaah di masjid karena malas, sedangkan dia dalam keadaan bebas atau tidak ada yang menghalanginya, dan dia hanya melakukan salatnya sendiri? Ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah salat berjamaah itu syarat sahnya salat wajib yang dikerjakan atau tidak? Yang zahir, dan itu pendapat jumhur dari kalangan para ulama, bahwa salat jamaah hukumnya wajib, namun bukan menjadi syarat sahnya salat jamaah, syarat sahnya salat wajib. Sehingga kalau dia mampu mengerjakan salat berjamaah bersama kaum muslimin
dan tidak ada uzur bagi dia untuk meninggalkannya, lalu dia malas dan dia mengerjakan di rumah, maka dia berdosa dan salat yang dikerjakan sah. Beberapa hari lalu saya sholat Jumat di suatu masjid di daerah Sepinggan. Di masjid tersebut khutbahnya seluruhnya berbahasa Arab, walaupun hanya membaca. Hal lain yang aneh bagi saya jika khatib menyebut nama Rasulullah, jamaahnya serentak menjawab sallallahu alaihi wasallam dengan suara gemuruh. Apa hukum khutbah berbahasa Arab? Dan bagaimana dengan keadaan jamaah yang mengeluarkan suara saat khutbah? Atas bimbingan jazakumullahu khairan. Nah, apa yang dialami oleh penanya ini sepertinya pernah juga saya mengalaminya. Ya, ternyata saya sedang memasuki masjidnya Islam Jamaah. Jadi ini sepertinya masjidnya Islam Jamaah, ya, yang sekarang dikenal dengan LDII. Nah, yang dikenal dengan LDII. Memang merupakan pendapat mereka mungkin, ya, saya sendiri belum pernah membaca bahwa mereka mengharuskan khutbah itu berbahasa Arab walaupun sekedar membaca, ya, walaupun sekedar membaca. Dan dalam masalah ini memang itu salah satu pendapat di kalangan para ulama, ya, yang menjadi permasalahan apa tujuan dari khutbah tersebut. Nah, apakah tujuan dari khutbah itu keadaannya seperti sholat yang keadaannya tauqifiyah, ya, keadaannya tauqifiyah sehingga diwajibkan berbahasa Arab seperti diwajibkannya sholat dengan berbahasa Arab, sehingga khutbahnya pun berbahasa Arab, atau illah dari khutbah tersebut adalah al-wa'adh wa tadhkir, memberikan nasihat dan peringatan kepada kaum muslimin, dan ini yang zahir. Sehingga Rasulullah alaihi salatu wassalam pada saat beliau berkhutbah, ya, ihmarrat wajnatah, itu memerah, ya, wajnah beliau. Wajnah itu bagian atas pipi, ya, menunjukkan bahwa beliau sangat tegas di dalam menyampaikan khutbah, ka'annahu munziru jaish, seakan-akan beliau sedang memberikan peringatan kepada sebuah pasukan. Lalu beliau pun memberikan nasihat-nasihatnya. Di antara yang beliau sebutkan adalah, ya, beliau mengatakan, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Ini termasuk yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Namun tujuan yang inti dari al-khutbah adalah al-wa'adh wa tadhkir. Ya, kalau di hadapan kita bukan orang-orang Arab, apakah tersampaikan khutbah itu dan isi dan kandungan khutbah tersebut? Sebab tujuan kita adalah untuk memberikan peringatan kepada mereka. Nah, kalaulah isi khutbah itu, ya, sama seperti salat, tentu tidak bisa kemudian seorang itu, ya, bervariasi. Apa yang disebutkan di dalam khutbah, maka itulah yang diikuti. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka itulah yang kita ikuti. Ternyata tidak. Inti dari khutbah adalah al-mau'izah, memberikan nasihat. Nah, memberikan an-nasihat, sehingga wallahu ta'ala alam, ya, diperbolehkan berkhutbah dengan selain bahasa Arab. Nah, sebab tujuannya adalah untuk memberikan peringatan pada para jamaah. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, kemudian dalam masalah mengucapkan salawat, ya, dianjurkan membaca salawat ketika mendengarkan nama Rasul alaihi salatu wassalam. Akan tetapi tidak dianjurkan mengucapkannya secara berjamaah dengan suara serentak. Namun masing-masing bersalawat mendengarkan nama Rasulullah alaihi salatu wassalam.
dalam perkara kesyirikan dan bid'ah. Alhamdulillah kami bisa meninggalkan perkara tersebut dengan izin Allah. Tetapi dalam perkara dunia atau pekerjaan, terkadang kami memotong jenggot, memakai celana di bawah mata kaki, dikarenakan takut dipecat dari pekerjaan. Jazakallahu khairan. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq. Ya. Siapa yang memberikan kepada kita rezeki? Pimpinan ataukah Allah Subhanahu wa taala? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka. Harta secukupnya untuk keluarga, alhamdulillah, itu jauh lebih baik apabila itu harta yang halal yang diberikan kepada keluarga daripada berlipat-lipat ganda namun berasal dari harta yang syubhat dan haram. Maka seorang muslim yang terpenting bagi dia adalah memperhatikan kondisi dari harta tersebut. Halal, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang ada. Nabi alaihi salatu wasallam dalam riwayat Muslim mengatakan qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah azza wa jalla bima atah. Sungguh telah beruntunglah seorang itu muslim dan diberikan rezeki yang cukup dan Allah Subhanahu wa taala memberikan qanaah, dia merasa puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Apa hukumnya membaca surah Yasin pada saat menempati rumah baru? Mohon penjelasannya. Bid'ah. Apakah pada saat kita masbuk di salah satu masjid, para jamaah telah selesai sholat, apakah wajib mengumandangkan azan dan iqamah sebelum sholat sendirian? Kalau di masjid tersebut maka tidak wajib, tidak perlu dikumandangkan azan, cukup al-iqamah. Sebab azan telah dikumandangkan di masjid tersebut. Kecuali kalau kita berada di sebuah tempat yang belum dikumandangkan azan, maka walaupun dia sholat sendirian tetap disyariatkan, tidak wajib, namun disyariatkan bagi dia untuk mengumandangkan azan berdasarkan hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dalam sahihnya. Bagaimana yang harus kita lakukan kalau kita masbuk dan mendapati imam sudah duduk tawarruk, sudah hampir selesai dari sholatnya, sedangkan kita belum mengerjakan satu rakaat pun, apakah boleh bermakmum? Dijadikan imam orang yang masbuk yang masih mendapati berapa rakaat dari imam? Boleh kita bermasbuk, akan tapi apabila kita ada beberapa orang, maka kita juga diperbolehkan mendirikan jamaah yang kedua. Bagaimana kalau kita masbuk dan kita baru mengerjakan 2 rakaat sedangkan imam sudah duduk tawarruk? Apakah kita duduk tawarruk atau iftirash? Atau boleh keduanya? Kalau boleh, manakah yang paling afdal? Mengikuti imam. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu jadikan untuk diikuti. Maka di saat imam duduk akhir, maka kita mengikuti imam duduk terakhir, yaitu dengan duduk tawarruk. Wallahu ta'ala alam. Ada ikhwan yang salatnya mengikuti arah kiblat masjid yang dahulu ketika dia salat di rumah. Apakah sah salatnya? Arah kiblat, aduh ini saya kurang paham ini. Ada denahnya di sini. Barat arah kiblat masjid yang dulu. Sedangkan anak sudah menegurnya berapa kali, dia tetap melakukannya. Yang jelas, kalau dia sengaja berpaling dari kiblat, dia tahu bahwa itu bukan arah kiblat, dia sengaja, maka sholatnya batil. Sholatnya batil apabila dia mengerjakan sholat wajib demikian. Tapi kalau misalnya dia merasa bahwa inilah kiblat, sehingga dia tetap mempertahankan bahwa ini adalah merupakan arah kiblat, maka perlu dijelaskan pada dia dengan bukti-bukti yang jelas yang menunjukkan bahwa dia telah keliru dari arah kiblatnya, sehingga dalam hal ini apa yang dia lakukan karena kekeliruan tersebut, insyaallah taala salatnya sah. Namun hendaklah diberikan penjelasan agar dia mengerti. Tolong jelaskan definisi menjamak dan mengqasar dalam salat. Nah, ini butuh panjang ini, ya. Silahkan merujuk kepada daurah tentang jamak dan qasar salat, ya, di Masjid Al-Ikhwan. Apakah menjamak salat dikerjakan sebelum kita berangkat safar
atau kita kerjakan setelah kita dalam perjalanan safar. Tergantung keadaan. Ya, tergantung keadaan. Kalau misalnya pada salat zuhur kita berangkat sebelum mengerjakan, kita berangkat pada saat setelah masuk ke salat zuhur, maka kita boleh mengerjakan salat zuhur lalu kita menjama'i dengan salatul asar apabila dikhawatirkan sampai ke lokasi telah melewati waktu asar. Ya, tapi tidak diqasar, dijamak saja karena belum safar. Qasar, mengqasar salat hubungannya dengan safarnya seseorang. Selama dia belum safar maka dia tidak boleh mengqasar salatnya. Kalau kita akan safar setelah salat Jumat, apakah boleh menjamak dengan salatul asar? Ini terjadi khilaf di kalangan para ulama dan memang tidak ada hadis yang khusus yang menjelaskan bahwa salat Jumat boleh dijamak dengan salat al-asr, sehingga sebaiknya tidak dijamak. Wallahu ta'ala alam. Kalau kita dalam perjalanan safar atau telah sampai di tujuan, apakah boleh mengqasar salat Jumat dengan salatul asr? Sekali lagi kita sebutkan bahwa tidak ada hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak antara salat Jumat dengan salatul asr. Ya, tidak ada hadis yang menjelaskan demikian. Yang ada adalah menjamak antara salatul Jumat, salat zuhur dengan salatul asr. Ini yang datang dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira sampai di sini insyaallah. Kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.